Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Anton Energi. Kali ini saya membahas tentang mobil listrik, gitu ya. Setelah lama saya tidak membuat konten karena ada satu hal yang harus diselesaikan, gitu ya. Maka kita akan mencoba melihat mobil masa depan ini, gitu ya. Dan bagaimana Indonesia harus berbuat juga, gitu ya. Nah, ini kita tentu tahu bahwa mobil listrik yang sangat terkenal saat ini adalah dari Tesla yang di-create oleh Elon Musk, dan saat ini Elon Musk adalah merupakan orang terkaya di dunia, gitu ya. Jadi banyak hasil-hasil kreativitas dari Elon Musk yang bermanfaat buat manusia pada saat ini dan dirancang juga untuk masa depan, gitu ya. Kalau kita baca dari salah satu pemberitaan di kompas.com, saya ambil, gitu ya, tanggal 4 Januari 2021 yang berjudul tentang Jakarta Bali pakai mobil listrik cuma Rp200.000. Ini simulasinya, gitu ya. Nah, pada saat itu ada tim dari PLN melakukan touring dari Jakarta menuju Denpasar, Bali, gitu ya, dengan menggunakan Hyundai Ioniq Electric, gitu ya. Jadi mobil Hyundai Ioniq Electric ini adalah mobil yang saat ini lagi menjadi tren lah ya. Maksud bukan tren aja, maksudnya banyak melakukan promosi, gitu ya. Nah, ini mobil ini bisa dikatakan paling murah, mobil paling murah elektrik di Indonesia saat ini, sebelum nanti mungkin ke depan ada mobil-mobil lain. Nah, kemampuannya yaitu listrik yang dimiliki dalam baterainya itu sebesar 38,3 kWh, dan ini setara untuk menjelajahi 373 km, gitu ya. Nah, bagaimana simulasinya kok bisa dikatakan cuma 200.000, gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu sekarang menggunakan BBM. Dalam surat kabar ini dikatakan adapun kisaran jarak perjalanan Jakarta ke Bali via darat menurut aplikasi penunjuk arah, apakah itu mungkin Google Map, gitu ya, ialah 1155 km, gitu ya. Nah, kita katakan 1155 km jaraknya. Kita ambil di sini 1 liter untuk 9 km, gitu. Nah, nanti mungkin tergantung dengan jenis mobilnya, gitu ya. Silakan, karena saya mau mendekati perhitungan dari sini yaitu 1,1 juta kalau menggunakan BBM, gitu ya. Nah, untuk 1155 km ini membutuhkan BBM 128,3 liter, gitu. Katakanlah dia menggunakan BBM Pertamax yang harganya 9.000 dikalikan 128,3 liter, dapatnya 1.155.000. Ya kurang lebih sama 1,1 juta, gitu ya, ada selisih sedikit, gitu ya. Nah, kemudian kalau menggunakan listrik seperti apa? Nah, di sini dikatakan sama jaraknya, kita 1155, kita mau mencari daya konsumsinya berapa untuk 1155 ini, bahwa kita tahu Hyundai ini spesifikasinya seperti ini, jadi 38,3 kWh untuk 373 km. Maka dibagi 373 km ini dikalikan 38,3 kWh, gitu. Sehingga konsumsi listriknya itu adalah 118,6 kWh, gitu ya. Nah, ini ada juga pernyataan di sini bahwa menurut peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2020, di mana tarif isi daya kendaraan listrik mengacu pada kategori tarif layanan khusus dengan rumus Rp1.650 per kWh dikalikan dengan jumlah daya yang digunakan, yang dikonsumsi, gitu ya. Jadi udah ada peraturannya. Jadi di sini adalah layanan khusus, gitu ya. Silakan dilihat di Peraturan Menteri SDM nomor 13 tahun 2020. Sehingga kita acu ini konsumsi 118,6 kWh dikali 1.650 rupiah per kWh harganya, sehingga jatuh 195.700, gitu ya, mendekati dari 200.000 ini, gitu ya. Jadi kita katakan bahwa memang mobil listrik ini biaya operasionalnya dalam arti untuk biaya energinya lebih murah
dibandingkan dengan mobil yang menggunakan bahan bakar minyak gitu ya. Nah, tetapi ada kendala di sini gitu ya. Selain punya kelebihan dalam hal ini, di sini dikatakan di berita ini, maka secara kasar mobil perlu berhenti untuk mengisi daya listrik sebanyak 3 sampai 4 kali gitu ya. Katakanlah 373. 1155 dibagi 373 itu hampir 4 kali gitu ya. 3 kali nggak cukup gitu ya. 4 kali gitu ya. Jadi kita harus berhenti 4 kali gitu ya. 4 kali untuk mengisi daya gitu ya. Nah, ini perlu kita ketahui bagaimana cara mengisi daya listrik ini. Hyundai Ioniq Electric punya penjelasan untuk 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan portable charger ini. Nah, disediakan bisa menggunakan 3 jenis arus. Kalau kita di rumah kita, tentu ini harus dipertimbangkan kalau kita mengecas di rumah gitu ya, karena berapa daya yang dimiliki oleh rumah kita. Yang paling kecil adalah 8 ampere. Dan ini kalikan 220 volt, dapatnya adalah 1750 watt. Jadi kita minimal 2200 watt gitu ya. Nah, tentu ini harus dipertimbangkan kalau kita mempunyai mobil listrik. Daya rumah kita harus besar gitu ya. Jangan sampai pada saat, apalagi kalau kita menggunakan arus yang 12 ampere 2600 gitu ya. Maka minimal ini kita 3600 watt. Kita pakai yang atas saja 12 ampere 2600, itu lama pengecasan untuk penuh hingga 38,3 kWh itu butuh 14,5 jam. Cukup lama gitu ya. Maka perlu pertimbangan kalau kita membeli mobil listrik, maka daya listrik kita harus besar. Saya kira perlu di atas 5000, gitu, 5000 watt. Kalau di atas 5000 tentu waktunya akan lebih cepat gitu ya. Dan ini sumber informasinya yang tadi saya sampaikan bahwa baterai maksimum daya jelajahnya ada 373 km dan 38, ini resmi dari Hyundai.com-nya. Silakan dilihat di link ini gitu ya. Nah, ternyata Hyundai juga memberikan alternatif gitu ya. Kalau misalnya tidak menggunakan portable charger tapi bisa menggunakan wall charging, Hyundai menyediakan ini gitu ya. Dan sebaiknya ini dibuat terpisah dengan kita bikin meteran baru ke PLN, kemudian di situ minimal mungkin sebaiknya di atas 7000 gitu ya. Sehingga kalau kita dapat di atas 7000 daya yang kita minta ke PLN, katakanlah 7200, ini membutuhkan waktu dari 0% hingga 100% untuk 38,3 kWh, itu sekitar 5 sampai 6 jam. Saya kira pada saat kita istirahat malam-malam, besok paginya sudah terisi penuh gitu ya. Nah, ini merupakan suatu jalan keluar gitu ya, supaya kita tidak lama menunggu gitu ya. Nah, kendala PLN sendiri juga sudah memberikan alternatif pilihan pada saat kita di luar rumah, meskipun belum banyak, yaitu adanya stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU gitu ya. Nah, kalau kita simulasikan kembali, ada 3 jenis spesifikasi dari SPKLU. Ada ultra fast charging UFC, saya singkat seperti itu, 125 kW. Jadi besar sekali ini gitu ya. Bisa dibayangkan nanti berapa lama waktunya, pasti cepat gitu ya. Kemudian fast charging, saya singkat dengan FC, 50 kW. Yang berikutnya adalah normal charging, NC, itu adalah 25 kW gitu. Kita buat tabel seperti ini untuk mengisi 38,3 kWh. Kalau kita pakai UFC dengan daya 125.000 watts atau 125 kW, itu hanya perlu waktu 0,3 jam atau sekitar kurang lebih 18 menit. Cepat sekali gitu ya. Nah, kemudian kalau kita punya menggunakan SPKLU dari PLN yang fast charging yang besarannya ada 50.000 watt, itu hanya memerlukan waktu 0,8 jam. Tidak sampai 1 jam gitu ya. Kalau misalnya kita di rest area, kita istirahat selama 1 jam, kemudian kita colokin gitu ya. Katakanlah ini kita tunggu 1 jam, udah full lagi.
Kalau kita menggunakan tipe ini gitu ya, Hyundai Ioniq Electric gitu ya. Kalau nantinya kita hanya menggunakan normal charging 25.000 watts, ini memerlukan waktu 1,5 jam gitu ya. Tetapi memang saat ini PLN hingga Desember 2021 masih mempunyai sekitar mungkin kurang dari 40 SPKLU gitu ya, dan sebagian besar berada di Pulau Jawa gitu ya. Nah, mungkin perlu dipercepat memiliki membangun infrastruktur SPKLU ini di seluruh daerah, terutama di Pulau Jawa gitu ya. Karena apa? Karena diperkirakan Pulau Jawa yang memiliki konsumsi bahan bakar minyak yang terbesar gitu ya. Nah, direncanakan PLN akan membangun tahun 2025 itu mencapai 2.400 SPKLU. Saya kira dengan 2.400 SPKLU ini akan diikuti dengan tren sehingga orang nantinya akan berani membeli mobil listrik gitu ya. Karena yang dikhawatirkan oleh masyarakat sekarang adalah ketidaksiapan infrastruktur pengisian listriknya di jalan gitu. Kan khawatir nanti pada saat pergi keluar kota, kemudian mengalami kendala, dalam hal ini daya listriknya di baterainya habis, maka akan bermasalah di situnya gitu ya. Nah, ini jadi mogok lah istilahnya. Jadi kita perlu mempertimbangkan hal itu gitu ya. Kemudian beberapa kemajuan mobil listrik selain punya Tesla, ini adalah punyanya Cina gitu ya, yaitu NIO ET27 gitu ya, mempunyai daya jelajah 621 miles. Kalau kita kalikan 1,6 km itu untuk konversi 1 milesnya gitu ya, maka ini bisa 1000 gitu ya. Dan ini kemampuan baterainya besar 150 kWh. Jadi kalau tadi 38,3 kWh, ini 150 bisa hampir 4 kali lipatnya gitu ya kemampuannya. Dan ini tentu kalau kita ngisi full di rumah gitu ya, kemudian kita pakai hingga ke Surabaya itu tidak memerlukan pengisian gitu. Dari Jakarta ke Surabaya hanya sekitar 800 km gitu ya. Jadi ini bisa menjadi solusi gitu ya. Saya kira masalahnya hanya masalah harga kendaraan yang saat ini masih mahal gitu ya. Dan seiring dengan waktu diperkirakan 5 tahun ke depan mungkin akan banyak alternatif mobil listrik yang lebih murah gitu ya. Dan kemudian 10 tahun ke depan, tahun 2030, pangsa pasar akan mulai tergerus oleh mobil listrik gitu ya. Mungkin sekitar 25-30% akan banyak mobil listrik tahun 2030. Bahkan Jepang sendiri sudah membuat perkiraan pada tahun 2040 banyak produsen mobil akan beralih ke mobil listrik dan sudah menyetop produksi mobil berbahan bakar minyak gitu ya. Mungkin bisa lebih cepat gitu. Jadi kita apa yang harus kita siapkan gitu ya Indonesia. Nah, nanti saya akan bicarakan tentang kemampuan Indonesia dalam penyediaan baterai. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini yaitu Anton Energi. Kemudian juga jangan lupa men-share gitu ya, karena insya Allah ini memberikan manfaat buat kita semua, bahwa kita harus menjemput masa depan gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.